Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, kita akan belajar matematika bersama Ibu Medita Wahyu Sintia. Nah, pada kali ini kita akan membahas materi turunan atau diferensial. Nah, materi ini merupakan materi matematika wajib kelas 11 semester 2. Mari kita simak bersama. Oke, pertama kita akan belajar tentang konsep turunan atau diferensial terlebih dahulu. Tentu materi turunan itu merupakan materi baru untuk kalian ya. Jadi kita akan belajar tentang konsepnya terlebih dahulu. Apa sih turunan itu? Nah, turunan merupakan suatu perhitungan terhadap perubahan nilai fungsi karena perubahan nilai input. Nah, turunan itu disebut juga dengan diferensial. Jadi nama lain dari turunan adalah diferensial. Nah, proses dalam menentukan turunan suatu fungsi disebut dengan diferensiasi. Jadi jangan terbalik ya. Diferensial adalah turunan. Nah, proses untuk menurunkan atau proses menentukan turunan suatu fungsi disebut dengan diferensiasi. Nah, untuk menemukan konsep turunan, kita bisa menggunakan konsep limit yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Bagaimana cara menentukan konsep turunan dengan menggunakan konsep limit? Nah, turunan itu didefinisikan sebagai berikut. Jika limit suatu fungsi itu ada, maka dapat dikatakan bahwa suatu fungsi f atau suatu fungsi itu terdiferensiasikan di x atau di x1. Misalkan saya tuliskan seperti ini. F aksen x1 maksudnya di sini turunan dari fungsi f, dia akan terdiferensiasi di x1. Jadi simbolnya turunan itu kita bisa tuliskan sebagai f aksen. Nah, f aksen misalkan turunan dari fungsi fx. Berarti kita tuliskan f aksen x merupakan turunan pertama ya, turunan pertama karena satu kali turunan. Turunan dari fx. Kalau fx1 berarti turunannya adalah f aksen x1. Nah, kita definisikan menggunakan konsep limit. Turunan fx1 sama dengan limit h mendekati 0 dari fx1 plus delta x. Delta x itu adalah perubahan nilai x-nya. Min fx1 per delta x. Nah, agar lebih jelasnya, mari kita simak pada slide selanjutnya. Nah, coba kita perhatikan grafik ini. Y sama dengan fx itu merupakan suatu grafik fungsi y sama dengan fx yang warna biru tebal. Nah, ketika saya memiliki sebuah garis merah ini, dia akan memotong grafik fungsi y sama dengan fx. Misalkan garis ini adalah garis L. Dia akan memotong grafik fungsi y sama dengan fx pada 2 titik. Nah, di sini. Nah, titik yang pertama, koordinat pada sumbu x-nya adalah misalkan x ya, misalkan x. Kemudian koordinat pada sumbu y berarti fx. Nah, fx itu adalah nilai dari x ya, nilai fungsinya. Nah, nilai fungsinya x-nya ini kita masukkan ke dalam fx.
Maka fx-nya ini merupakan nilai koordinat pada sumbu Y. Sehingga titiknya kita sebut sebagai x, fx. Nah, itu titik yang bawah ya, perpotongan yang pertama. Kemudian yang kedua, koordinat pada sumbu x adalah berapa? Misalkan titik yang pertama itu x. Titik yang kedua itu ada jarak dari titik yang pertama dari x sepanjang garis hijau itu. Kita sebut sebagai H. H itu adalah jarak antara titik yang pertama dengan titik yang kedua pada koordinat sumbu x. Nah, sehingga untuk titik yang kedua jaraknya adalah H. Maka dari itu kita tuliskan di sini titik yang kedua koordinat pada sumbu x-nya x plus H. Nah, sehingga mengakibatkan pada sumbu Y koordinatnya adalah fx plus H. Nah, dari sini akan muncul titik tersebut terletak pada x plus H, fx plus H. Sehingga ketika dua titik itu kita geser dan H-nya itu semakin mengecil ya, semakin mengecil. Bahkan H-nya itu mendekati 0. Nah, ini dua titik ya. Titik yang pertama dan titik yang kedua menyatu. Sehingga H-nya itu mendekati 0. Atau jaraknya dari titik X dengan X plus H hanya mendekati 0. Sehingga garis L itu tadi hanya menyinggung kurva pada satu titik. Nah, sehingga garis L yang ini, misalkan L aksen, merupakan garis singgung. Nah, kalau begitu muncullah delta X. Delta X itu perubahan ini nilai X. Kemudian jadi dari X menjadi X plus H. Nah, di sini X plus H dikurangi X itu adalah delta X. Delta X sama dengan X plus H dikurangi X. Berapa? H. Kemudian muncul lagi di sini delta Y. Delta Y itu perubahan nilai fx ke fx plus H. Berarti delta Y sama dengan fx plus H dikurangi fx. Itu delta Y. Nah, karena di sini H mendekati 0, berarti garis L aksen ini adalah garis singgung. Nah, bagaimana gradiennya? Arahnya garis ini, arah garis yang pertama dan arah garis yang kedua itu kan sama. Tetapi untuk menentukan arah garisnya atau gradien garisnya, nah, bagaimana caranya? Kita tahu bahwa mencari gradien pada suatu persamaan garis M sama dengan Y per X ya. M sama dengan Y per X. Berarti di sini M sama dengan delta Y per delta X. Delta Y itu apa? Nah, delta Y itu ini. Fx plus H dikurangi Fx. Sedangkan delta X adalah ini, H. Sehingga kita tuliskan M sama dengan Fx plus H min Fx per H. Itu.
untuk mencari M-nya. Nah, M itu adalah gradien. Nah, mencari gradien bagaimana? Mencari gradien adalah turunan pertama dari fx. Ini adalah simbol turunan. F aksen X. Kemudian turunan itu kita bisa tuliskan sebagai dy per dx. Nah, fungsi y terhadap variabel x ya. Nah, konsep turunan dari limit kita tuliskan sebagai berikut. F aksen x sama dengan lim x h mendekati 0. H itu adalah ini ya, jaraknya dari x yang pertama, titik yang pertama dan titik yang kedua. Karena dia garis singgung maka hanya mendekati 0. H mendekati 0 dari fx plus h min fx per h. Itu adalah konsep turunan yang kita definisikan dari konsep limit. Nah, turunan itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari itu buat apa aja? Nah, kalau dalam matematika, konsep turunan itu kita terapkan untuk menghitung gradien garis singgung suatu kurva. Yang kedua, kita gunakan untuk menentukan interval di mana suatu fungsi itu naik atau turun. Kemudian yang ketiga, untuk menentukan nilai stasioner suatu fungsi. Kemudian bisa untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan persamaan gerak. Dan juga bisa untuk kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan maksimum minimum. Nah, beberapa penerapan turunan atau aplikasi turunan kita akan pelajari pada video selanjutnya. Nah, pada video kali ini kita akan fokus kepada konsep turunan terlebih dahulu. Tadi kita sudah bahas konsep turunan menggunakan definisi dari konsep limit ya. Kita definisikan konsep turunan dari konsep limit. Nah, selain menggunakan konsep limit, turunan fungsi aljabar, nah kita definisikan sebagai berikut. Nah, rumus turunan itu adalah fx sama dengan ax pangkat n kalau diturunkan menjadi f aksen x sama dengan a dikali n x pangkat n min 1. Jadi ini rumus turunannya. Misalkan fungsinya itu fx, bentuknya adalah a. A itu merupakan apa? Koefisien. N itu pangkatnya ya, pangkat dari x-nya. Jadi untuk menentukan turunan, nah, kita tuliskan aksen. Ini bacanya aksen. Nah, F aksen X sama dengan A dikali N. Nah, N-nya kita gunakan untuk mengalikan. Kemudian X pangkat N min 1. Nah, karena ini turunan, berarti pangkatnya dikurangi 1. Itu rumusnya. A dikali pangkatnya, berarti A dikali N, X pangkatnya yang semula dikurangi 1, N min 1. Nah, ini bisa dipahami dulu ya. F aksen X sama dengan AN X pangkat N min 1. Itu rumus turunan. Nah, bagaimana dengan sifat-sifat turunan? Nah, kita akan pelajari satu persatu. Ada beberapa sifat turunan. Yang pertama, fx sama dengan a. Nah, jika suatu fungsinya itu adalah fx sama dengan a itu adalah konstanta. Konstanta. Jadi dia tidak memiliki variabel x. Maka turunan dari fx tersebut adalah 0. Misalkan ya, fx sama dengan 5.
Maka F aksen X-nya berapa? Karena 5 itu adalah konstanta, maka F aksen X-nya adalah 0. Contohnya, bentar lagi. Misalkan Fx-nya sama dengan min 12. Maka F aksen X-nya adalah 0. Karena min 12 itu adalah konstanta. Oke, bisa dipahami ya. Ini sifat yang pertama. Kemudian sifat yang kedua. Jika Fx sama dengan Ax. Nah, di sini ada variabel X-nya. Pangkatnya 1 dan ini ada konstanta atau koefisien. Koefisien. Nah, ini variabel X. Maka F aksen X turunan dari Fx adalah A. Turunan dari Fx adalah A-nya. Karena ini kan pangkatnya 1. 1 kalau dikurangi 1, ini n-1. Berarti 1 dikurangi 1 kan 0. Semua bilangan yang dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Ya. Contohnya, misalkan Fx sama dengan 2x, maka F aksen X sama dengan langsung koefisiennya 2. Kemudian misalkan ya Fx sama dengan min 10x, maka F aksen X sama dengan min 10. Oke. Nah, sifat selanjutnya ketika Fx sama dengan Ax pangkat n, seperti rumus turunan ya. Maka F aksen X sama dengan A dikali n, X pangkat n min 1. Contohnya, misalkan Fx sama dengan 3x pangkat 2. Maka F aksen X sama dengan 3 dikali 2x pangkat 2 dikurangi 1. Berapa 3 kali 2? 6. X pangkat 2 dikurangi 1, 1. Contoh lagi, misalkan Fx sama dengan 2x pangkat 3 min 3x plus 5. Maka F aksen X sama dengan, nah ini gabungan dari sifat yang ini yang ketiga, 2, ini yang 1. 2x pangkat 3 berarti turunannya adalah 2 dikali pangkatnya 3, x pangkat 3 dikurangi 1 min, langsung ini 3x turunannya adalah 3 ditambah turunannya dari 5 itu konstanta. Kalau konstanta diturunkan hasilnya 0, jadi 0. Jadi F aksen X sama dengan 6x kuadrat min 3. Nah, sekarang Fx-nya saya ganti dengan Y. Nah, U dan V itu adalah fungsi X dan A adalah konstanta. Maka berlaku, ingat ya, U dan V itu adalah suatu fungsi. Bisa U sama dengan 2x plus 3, bisa V sama dengan 5x plus 8, dan lain sebagainya. Sifat yang keempat, Y sama dengan A kali U. U ini adalah fungsi. Maka Y aksen sama dengan A-nya tetap ya, A-nya tetap dikali U aksen. Jadi yang diturunkan hanya yang fungsinya.
Contohnya, Y sama dengan 5 3x kuadrat plus 2x. Nah, ini adalah A, yang ini adalah U. Nah, sehingga Y aksen sama dengan A kali U aksen. U aksen berarti adalah turunannya dari 3x kuadrat plus 2x. Sehingga Y aksen sama dengan A-nya 5. Kita tulis 5 kali turunannya dari 3x kuadrat. 3 dikali 2, X pangkat 2 dikurangi 1 plus 2x turunannya adalah 2. Sama dengan 5, 3 kali 2, 6, X pangkat 2 kurangi 1, 1 plus 2. Hasilnya adalah 5 kali 6X, 30X. 5 kali 2 plus 10. Jadi Y aksennya adalah 30X plus 10. Nah, lanjut sifat yang kelima. Y sama dengan U plus V. Jadi ada dua fungsi di sini. Fungsi yang pertama U, fungsi yang kedua V. Dijumlahkan. Maka Y aksen sama dengan U aksen ditambah V aksen. Jadi masing-masing fungsi diturunkan. Contohnya, Y sama dengan 2x pangkat 3 plus 5 ditambah 2x plus 3, begitu ya. Maka Y aksen kalau menurut sifat ini yang kelima berarti ini U ya, ini U, yang ini V. U aksen ditambah V aksen. Y aksennya sama dengan U aksen berapa? 2 kali 3 X pangkat 3 kurangi 1 plus 5 diturunkan jadi 0. Ditambah 2X turunannya 2. 3 turunannya 0. Sama dengan 6X pangkat 2 ditambah 2. Nah, misalkan kalau nggak pakai sifat ini gimana? Kalau nggak pakai sifat ini gimana? Bisa. Kalau dijumlahkan terlebih dahulu, bisa nggak? Bisa. Oke, kita jumlahkan dulu ya. Y sama dengan 2X pangkat 3 plus 5 plus 2X plus 3. Misal kita jumlahkan dulu. 2X pangkat 3 plus 2X plus 8. Jadi kita turunkan jadi Y aksen sama dengan berapa turunannya dari X pangkat 3? 2 kali 3 X pangkat 3 kurangi 1 plus turunnya dari 2X 2, turunnya dari 8 0. Y aksen sama dengan 6X kuadrat plus 2. Sama saja. Jadi bisa digunakan sifat ini ataupun bisa digunakan yang langsung dijumlahkan. Nah, lanjut yang keenam. Yang keenam, kalau tadi penjumlahan, sekarang pengurangan. Pengurangan dua fungsi. Misalkan Y sama dengan U kurangi V. Maka Y aksen sama dengan U aksen min V aksen. Contohnya, ini hampir sama dengan yang tadi. Kalau tadi adalah penjumlahan, sekarang pengurangan. Y sama dengan 5X kuadrat plus
2x min 3x pangkat 3 plus 7x. Nah, seperti itu. Ini adalah U, yang ini adalah V. Maka kalau menurut sifat yang keenam berarti Y aksennya sama dengan U aksen dikurangi V aksen. Y aksen sama dengan U aksennya berapa? Turun dari 5x kuadrat. 5 kali 2x pangkat 2 kurangi 1 plus turunan dari 2x 2 min turunannya dari 3x pangkat 3 kali 3x pangkat 3 dikurangi 1 turunannya dari 7x plus 7 sama dengan 5 kali 2 itu 10 X pangkat 1 2 kurangi 1 kan plus 2 min berapa? 3 kali 3 9 X 3 kurangi 1 2 plus 7. Nah kita buka kurungnya berarti 10X plus 2 min 9X kuadrat min 7. Kita tuliskan min 9x kuadrat plus 10x min 5. Ini adalah hasilnya. Nah, kalau misal kita kurangkan dulu, bagaimana? Bisa. Y sama dengan 5x kuadrat plus 2x min 3x pangkat 3 plus 7x sama dengan min 3x pangkat 3 plus 5x kuadrat plus 9x. Nah, kalau kita langsung ini bukan plus ya, tapi min. Berarti ini adalah min 5. Min 5. Ini adalah min 5. Min 5x. Kalau kita turunkan, maka min 3x pangkat 3 min 1 plus 5 kali 2x pangkat 2 min 1 min 5 sama dengan min 9x kuadrat plus 10x min 5. Sama saja. Nah, untuk selanjutnya yaitu Y sama dengan U kali V, maka Y aksen sama dengan U aksen kali V plus U kali V aksen. Jadi kalau perkalian maka masing-masing kita turunkan. Nah, kemudian ini rumusnya. Y aksen sama dengan U aksen kali V plus U kali V aksen. Misalkan Y sama dengan 3x kuadrat dikali 2x kuadrat plus 2. Nah, ini adalah U, yang ini adalah V. Kita cari dulu. U sama dengan 3x kuadrat. Sehingga U aksennya adalah 3 kali 2x pangkat 2 kurang 1. Berapa? 6x. V sama dengan 2x kuadrat plus 2. V aksennya berapa? 2 kali 2, 4x plus 0. Berarti V aksennya adalah 4x. Nah, berarti Y aksennya adalah U aksen kali V ditambah
U kali V aksen. U aksennya 6X. 6X dikali V. V-nya ini 2X kuadrat plus 2. Ditambah U. U-nya yang ini 3X kuadrat. 3X kuadrat dikali V aksen. V aksennya 4X. Sama dengan berapa? 6X kali 2X kuadrat. Berarti 12X pangkat 3. 6X kali 2 plus 12X plus 3X kuadrat dikali 4X. 12X pangkat 3. Ini ada 12X pangkat 3, 12X pangkat 3. Berarti 24X pangkat 3 plus X. Nah, berarti turunannya adalah ini. 24X pangkat 3 plus 12X. Selanjutnya, sifat yang ke-8. Nah, kalau tadi perkalian dua fungsi ya, sekarang pembagian dua fungsi. Jika Y sama dengan U per V, maka Y aksennya adalah U aksen kali V min U V aksen per V kuadrat. Ini V kuadrat. Oke, misalkan Y sama dengan 5X kuadrat pangkat 3 aja ding. Pangkat 3 per 7X kuadrat. Berarti yang atas merupakan U, yang bawah merupakan V. Nah, kita cari satu persatu. U sama dengan 5X pangkat 3. U aksen sama dengan turunannya dari 5X pangkat 3. 15X kuadrat. V-nya adalah 7X kuadrat. Berarti V aksennya adalah turunan dari 7X kuadrat, 14X. Jadi Y aksen sama dengan U aksen kali V min U V aksen per V kuadrat. Kita masukkan U aksennya berapa? 15X kuadrat. Ini U aksen dikali V. V-nya 7X kuadrat. Dikurangi U. U-nya adalah 5X pangkat 3 dikali V aksen. V aksennya 14X per V kuadrat. V-nya 7X pangkat 2. 7X kuadrat dikuadratkan. 15 kali 7 berapa? 105. 105X pangkat ini kuadrat berarti pangkat 4 min 5 kali 14 50 tambah 20 berapa? 70. 70X pangkat 3 per 49X pangkat 4. Itu adalah hasilnya. Bagaimana? Sudah jelas? Baik, kalau sudah jelas, semoga yang Ibu paparkan kali ini bisa bermanfaat dan bisa kalian pahami dengan baik. Sekian dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.